Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian yang sedang menonton video ini. Semoga sehat selalu. Baik, maksud dari video ini merupakan ujian tengah semester yang dilaksanakan secara mandiri, yang dimana ini merupakan ujian tengah semester dari mata kuliah proyek perangkat lunak kelas C. Terdapat dua tema yang disediakan oleh dosen pengampu kami. Yang pertama ada software testing, dan yang kedua yaitu project management. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang tema yang kedua yaitu project management. Baik, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Lalu Muhammad Zahirul Fikri dengan NIM F1D018032, salah satu dari mahasiswa pada mata kuliah proyek perangkat lunak kelas C. Pengertian dari project management. Sebelum kita masuk pada pengertian dari project management itu sendiri, saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu project. Apa itu project? Project adalah sebuah aktivitas kerja yang dilakukan untuk membuat produk atau jasa dengan diberikan tenggat waktu tertentu sehingga untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Itu merupakan definisi dari project. Kemudian, definisi dari project management itu sendiri merupakan sebuah proses atau metode sebuah perusahaan dalam menjalankan berbagai macam proyek dan acara. Di dalam project management, terdapat proses yang dimulai dari inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai penutupan. Kemudian, aspek yang perlu diperhatikan di dalam project management. Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan agar proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang dimana terdapat 10 aspek yang harus diperhatikan dalam project management, yaitu yang pertama ada integrasi, kemudian ada ruang lingkup, ada waktu, ada biaya, ada kualitas, procurement, sumber daya manusia, komunikasi, manajemen risiko, dan yang terakhir ada manajemen stakeholder. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari integrasi hingga pada manajemen stakeholder. Pengertian dari integrasi. Integrasi merupakan kumpulan aktivitas dan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, mengombinasi, menyatukan, serta mengkoordinasi berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam suatu proses yang berkesinambungan. Jadi, untuk integrasi sendiri merupakan kumpulan aktivitas yang berkaitan untuk mengidentifikasi ataupun mendefinisi hingga dengan mengkoordinasi berbagai proses dan aktivitas yang terjadi selama melakukan ataupun menjalankan proyek manajemen itu sendiri. Itu merupakan pengertian dari integrasi. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian dari ruang lingkup. Ruang lingkup sendiri merupakan kegiatan atau proses untuk menentukan waktu dimulainya sebuah proyek, kemudian pembuatan perencanaan lingkup dari proyek yang akan dikerjakan, kemudian ada penjabaran dari ruang lingkup proyek, serta pengecekan proyek dan mengendalikan atas perubahan yang bisa saja terjadi saat proyek itu dimulai. Jadi ruang lingkup ini lebih ke lingkup apa saja proyek yang bisa dikerjakan ataupun lingkup apa saja
proyek tersebut akan dikerjakan ataupun dijalankan. Semisal dalam lingkup yang lebih luas, yang setara dengan ya semisal satu dunia, seperti itu. Itu untuk pengertian dari ruang lingkup itu sendiri. Kemudian selanjutnya, yang poin ketiga yaitu waktu. Merupakan suatu kegiatan yang mencakup semua proses dan prosedur yang diperlukan agar proyek dapat berjalan tepat waktu. Waktu merupakan sumber daya yang mesti dikelola secara efektif dan efisien. Berbicara tentang waktu, project manajemen dapat dikatakan suatu proyek yang gagal apabila telah melewati dari tenggat waktu yang telah disepakati ataupun yang telah diperkirakan. Jadi untuk poin waktu ini sangat-sangat penting bagi project manajemen. Dan tentunya waktu ini dapat dijadikan tolak ukur ataupun dapat dijadikan patokan sebagaimana suatu project manajemen tersebut dapat terselesaikan. Kemudian lanjut kepada poin biaya. Untuk poin biaya merupakan proses yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan budget yang telah disepakati. Jadi budget yang dimaksud di sini merupakan angka nominal ataupun keluaran berupa mata uang rupiah ataupun sejenisnya dan sebagainya. Jadi di sini dibutuhkan untuk menjamin bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan budget ataupun sesuai dengan biaya yang dibutuhkan. Jadi apabila suatu project management menghabiskan banyak biaya, maka project management tersebut dapat dikatakan kurang efektif serta kurang efisien dari segi biaya. Maka dari itu masuk dalam waktu. Pada poin biaya ini pun sangat penting untuk dikelola agar lebih efisien dan lebih efektif untuk segala project management yang akan dijalankan. Kemudian lanjut pada poin kualitas atau quality yang merupakan ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Itu merupakan pengertian dari poin kualitas. Jadi maksudnya di sini, kualitas ini menentukan seberapa memuaskan kebutuhan yang telah dihasilkan ataupun produk atau jasa yang telah dihasilkan. Jadi kualitas itu tolak ukurnya seberapa puas suatu kebutuhan tertentu dapat terselesaikan dengan kualitas tersebut. Baik, selanjutnya ada procurement, merupakan proses-proses yang diperlukan untuk membeli ataupun memperoleh suatu produk jasa yang dibutuhkan dari luar project management ataupun dari luar organisasi yang menaungi project management tersebut. Jadi untuk procurement ini lebih ke bagaimana cara mendapatkan suatu barang ataupun suatu jasa ataupun suatu produk yang sangat-sangat dibutuhkan agar project management tersebut dapat berjalan sesuai rencana. Kemudian untuk procurement sendiri terdapat 4 jenis. Yang pertama ada plan procurement, yang kedua ada conduct procurement, yang ketiga ada control procurement, kemudian yang keempat ada close procurement. Baik, kita lanjut ke poin sumber daya manusia.
Pada poin sumber daya manusia atau SDM, merupakan proses yang diperlukan untuk membuat penggunaan secara efektif dari orang-orang yang terlibat dengan proyek tersebut. Jadi, untuk sumber daya manusia ini lebih ke proses untuk mengorganisasikan serta mengelola ataupun menempatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek, sehingga orang-orang tersebut dapat dimanfaatkan potensinya secara efektif dan efisien. Kemudian, manajemen sumber daya manusia ini atau SDM termasuk proses yang diperlukan untuk membuat penggunaan secara efektif dari orang yang terlibat dengan proyek. Contohnya yaitu sponsor, pelanggan, mitra, kontributor individu, dan lain-lain yang tentunya memiliki fungsi serta skill yang berbeda-beda ataupun potensi yang berbeda-beda yang apabila kita kelola dan kita tempatkan sesuai dengan tempatnya ataupun sesuai dengan bidangnya, maka itu sudah sangat-sangat efisien sumber daya manusianya, sehingga proyek manajemen pun bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kita lanjut pada manajemen risiko. Sebelum kita bahas manajemen risiko, pengertian dari risiko itu sendiri merupakan suatu kemungkinan yang buruk, suatu kemungkinan terburuk yang dapat menghilangkan suatu hal pada proyek. Itu merupakan pengertian dari risiko itu sendiri, kemungkinan terburuk ataupun hal terburuk yang dapat terjadi pada proyek yang dijalankan. Kemudian pengertian dari manajemen risiko itu sendiri merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, serta mengelola risiko untuk meminimalkan dampak yang akan timbul pada proyek yang sedang dijalankan. Jadi, untuk manajemen risiko ini sendiri yaitu lebih ke mengorganisasikan ataupun mengelola serta merencanakan apa saja risiko-risiko yang dapat terjadi ke depannya serta sangat-sangat berpengaruh dan mempengaruhi proyek manajemen itu sendiri. Contohnya yaitu di bidang sistem informasi, risiko potensialnya adalah seperti terjadinya pelanggaran keamanan data, kehilangan data, serangan dunia maya, kegagalan sistem, dan yang lain-lain. Maka dari itu, itulah gunanya manajemen risiko untuk memanage atau mengelola risiko apa saja yang akan terjadi ke depannya pada proyek manajemen yang dijalankan. Kemudian yang terakhir, yaitu ada manajemen stakeholder. Merupakan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang-orang, kelompok, ataupun organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek itu sendiri. Kemudian, stakeholder atau manajemen stakeholder dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada identify stakeholder, kemudian yang kedua ada plan stakeholder management, yang ketiga ada manage stakeholder engagement, dan yang terakhir ada control stakeholder engagement. Kemudian kita beralih pada materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam project management. Terdapat 2 pendekatan utama terhadap project management, yaitu yang pertama ada tradisional
dan yang kedua yaitu agile. Baik, kita lanjut kepada pendekatan tradisional. Pada pendekatan tradisional ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada waterfall, yang kedua ada critical path method, kemudian yang ketiga ada critical chain project management atau singkatan dari CCPM. Kemudian dari waterfall itu sendiri. Ketika menggunakan pendekatan ini, setiap tugas yang ada di dalam proyek harus diselesaikan satu persatu sebelum memulai tugas selanjutnya. Jadi ibarat air terjun, sesuai dengan namanya, waterfall. Apabila terdapat tugas ataupun satu teks sebelumnya yang belum terselesaikan, maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian barulah bisa lanjut untuk menyelesaikan ataupun memulai tugas selanjutnya. Kemudian yang kedua, yaitu ada critical path method. Metode ini kurang lebih sama dengan waterfall, menggunakan pendekatan yang sekuensial atau yang berurutan. Kemudian, project manager dapat memprioritaskan sumber daya yang dibutuhkan, serta tugas atau pekerjaan lain yang lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu. Pekerjaan lain yang mungkin dapat menghambat jalannya proyek akan dilakukan terakhir. Jadi, untuk critical path method ini sangat berperan penting diberikan kepada project manager tentunya, yang dimana project manager itu sendiri merupakan orang yang sebagai orang yang sangat dipercaya untuk memimpin suatu proyek sehingga disebut sebagai project manager. Dan pada critical path method ini orang tersebutlah yang sangat berperan penting untuk memprioritaskan sumber daya yang dibutuhkan. Serta apabila ada tugas yang setelah masuk dalam list atau pencatatan tersendiri dari project manager, setelah masuk ke dalam list dan ternyata tugas tersebut berada di akhir list, namun pada kenyataannya setelah menjalankan beberapa hari project manajemen ini dan ternyata tugas tersebut merupakan tugas yang sangat penting, maka pada critical path method ini dapat didahulukan tugas tersebut. Dan peran pentingnya yaitu pada project manager tersebut. Maka di sini akan diprioritaskan terlebih dahulu. Kemudian apabila terdapat tugas yang sekiranya bisa ditunda terlebih dahulu, maka akan ditunda. Ataupun dapat dilakukan pada pekerjaan terakhir. Kemudian, kita lanjut pada Critical Chain Project Management atau CCPM. CCPM ini berfokus kepada sumber daya yang dibutuhkan untuk masing-masing tugas dan pekerjaan yang ada di dalam proyek. Project Manager akan mengidentifikasi tugas dengan prioritas paling tinggi, lalu membuat jadwal di sekitar prioritas tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa fokus utama dari proyek dapat benar-benar terlaksana. Jadi, untuk CCPM atau Critical Chain Project Management ini sangatlah mirip dengan Critical Path Method. Namun perbedaannya di sini yaitu terjadwal serta CCPM ini sangatlah berfokus pada fokus utama dari proyek yang dikerjakan. Kemudian kita lanjut pada Agile, yaitu metode pendekatan Agile pada proyek manajemen, yang dimana terdapat 4 jenis. Yang pertama ada Scrum, kemudian yang kedua ada Kanban, yang ketiga ada Extreme Programming atau XP,
Yang kemudian yang keempat ada Adaptive Project Framework atau APF. Yang pertama yaitu Scrum. Berbeda dengan pendekatan tradisional, Scrum memungkinkan anggota tim untuk memiliki beban tanggung jawab yang biasa diemban oleh project manager. Jabatan pemimpin dan fasilitator dalam pendekatan ini dipegang oleh Scrum Master. Jadi pada jenis yang pertama yaitu pada Scrum, ini sangat-sangat memungkinkan setiap anggota tim tersebut memiliki beban yang sama dengan project manager. Kemudian yang kedua yaitu Kanban. Kemudian yang kedua yaitu Kanban. Pada jenis ini, pendekatan Kanban kurang lebih sama dengan Scrum, namun dengan periode kerja yang bersifat lebih kontinu. Kemudian yang ketiga yaitu Extreme Programming atau XP. Nah, pendekatan XP dikembangkan khusus untuk software engineering. Pendekatan ini cocok untuk proyek dengan klien yang belum mengetahui apa yang dibutuhkan dari hasil kerja akhir nantinya. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan XP, project manager dapat melakukan percobaan dan memberi feedback terhadap klien. Kemudian yang selanjutnya yaitu Adaptive Project Framework atau APF. Pendekatan APF juga cocok untuk proyek berbasis teknologi dan informasi yang membutuhkan fleksibilitas dan juga tingkat adaptasi yang tinggi. Kita lanjut pada tahapan dalam project management. Terdapat 5 tahapan pada project management, yaitu yang pertama ada permulaan atau initiating atau inisiasi. Kemudian yang kedua ada perencanaan atau planning. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan atau executing. Kemudian yang keempat ada pengawasan atau control monitoring. Dan yang kelima yaitu penutupan atau closing. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu permulaan atau initiating. Proses yang pertama dilakukan adalah inisiasi proyek. Di dalam proses ini, banyak variabel yang harus ditentukan. Beberapa di antaranya yaitu tujuan proyek, kemudian ruang lingkup proyek, memilih manajer proyek, risiko yang berpotensi muncul, kemudian budget yang dibutuhkan, serta perkiraan timeline yang besar. Poin paling penting dalam perencanaan adalah menentukan tujuan proyek dan hal apa saja yang ingin dicapai, serta ruang lingkup proyek. Pasalnya, inti dari project management adalah memastikan bahwa semua proses yang dilakukan akhirnya dapat sesuai dengan tujuan awal. Jadi, untuk poin yang paling penting di sini merupakan tujuan dari proyek itu sendiri. Karena jika tidak ada tujuan, maka tidak ada proyek yang bisa dijalankan. Tidak akan tahu apa yang akan dihasilkan, apakah itu produk ataupun jasa, dikarenakan tidak adanya tujuan dari proyek itu sendiri, maka proyek tidak akan bisa jalan sebagaimana mestinya. Termasuk juga dalam ruang lingkup proyek, serta budget yang dibutuhkan pun sangat penting. Kita lanjut pada poin kedua, yaitu perencanaan atau planning. Proses selanjutnya adalah perencanaan. Di dalam proses ini,
manajer proyek harus membuat rancangan mengenai keseluruhan proyek mulai dari permulaan sampai akhir secara lebih rinci. Beberapa contohnya adalah berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan, kemudian sumber daya eksternal yang dibutuhkan atau vendor dan supplier. Kemudian, membuat perencanaan dana atau optimis, realistis, dan pesimis. Kemudian ada timeline yang spesifik. Kemudian, rencana pelaksanaan. Nah, saat merencanakan sebuah proyek, stakeholder juga masuk ke dalam pertimbangan. Pasalnya, perlu dilibatkan agar dapat mengetahui hal-hal penting seperti resiko dan juga progres saat proyek sedang berlangsung. Jadi untuk tahapan perencanaan ini atau planning, tentunya peran penting juga dipegang oleh seorang project manager. Dikarenakan pada proses perencanaan atau planning ini, tentunya semua tim harus tahu apa saja yang akan dilakukan atau plan-plan apa saja yang akan dijalankan ke depannya dalam menjalankan project management. Baik, kita lanjut pada poin selanjutnya yaitu pelaksanaan atau executing. Ketika rincian perencanaan sudah dibuat dan disetujui oleh project manager dan juga stakeholder, maka proyek dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, project manager memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua hal berjalan sesuai dengan timeline dan anggaran dana yang sudah ditentukan. Mulai dari memilih sumber daya yang akan mengerjakan proyek, memilih tim leader, membuat kontrak dengan vendor, supplier, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Seorang project manager juga harus memastikan pekerjaan di lapangan berjalan lancar dengan memilih tim yang sesuai dan juga menjaga komunikasi yang baik dengan anggota tim serta stakeholder. Kemudian dengan banyaknya hal yang dipertanggungjawabkan, seorang project manager diharapkan memiliki kapasitas yang mencukupi serta profesional, teratur, dapat berkomunikasi, dan memimpin dengan baik. Tentunya dalam tahap pelaksanaan ini pun peran penting bagi seorang project manager. Kita lanjut pada poin keempat yaitu pengawasan. Pada tahap pengawasan atau control and monitoring, saat mengawasi jalannya proyek, seorang project manager harus mengukur setiap progres yang ada agar sesuai dengan perencanaan. Tak hanya mengukur progres, pengawasan juga dilakukan agar mengetahui ketika terjadi kesalahan atau kegiatan yang keluar dari jalur. Kemudian, jika diperlukan perubahan atau pembenaran baik dari segi kinerja ataupun pelaksanaan sistem, biasanya itu semua dapat ditemukan pada tahapan ini. Intinya, pengawasan sangat dibutuhkan agar semua hal dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Dan tentunya pengawasan ini merupakan poin yang penting juga bagi project manager. Dan tentunya pada pengawasan ini sangatlah krusial apabila pengawasan ini bisa dibilang teledor ataupun tidak dikerjakan dengan baik oleh seorang project manager, maka dapat dimanfaatkan oleh beberapa oknum-oknum ataupun tim-tim yang notabene-nya ataupun bisa dibilang tidak baik bagi proyek ataupun akan merugikan bagi proyek. Sehingga pada tahap pengawasan ini tentunya sangat penting agar proyek manajemen bisa berjalan sesuai rencana.
Kemudian yang selanjutnya yaitu ada penutupan atau closing. Ketika semua proses telah dilaksanakan dan disetujui oleh stakeholder, maka proyek dinyatakan selesai. Saat penutupan berlangsung, project manager akan menyelesaikan kontrak dengan pihak eksternal yang dilibatkan, membuat arsip dokumen-dokumen penting, dan juga membuat laporan proyek. Meskipun begitu, project management belum bisa dibilang rampung. Mengapa begitu? Pasalnya, terdapat proses kelanjutan seperti maintenance dan juga penyelesaian masalah-masalah yang ada. Proses lanjutan tersebut tetap masuk ke dalam ruang lingkup kerja project management. Itulah mengapa pada penutupan ini pun seorang project management sangat dibutuhkan dikarenakan bisa saja terjadi beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh project manager itu sendiri. Kemudian apabila kita balik pada poin-poin sebelumnya, maka di sini kita akan mendapatkan suatu hal yang sangat menarik. Tentunya hal menarik tersebut yaitu pada poin-poin ini, yaitu pada poin dari integrasi, ruang lingkup waktu, biaya, kualitas procurement, sumber daya manusia, komunikasi, manajemen risiko, serta manajemen stakeholder. Tentunya 10 aspek yang sangat-sangat perlu diperhatikan agar suatu proyek manajemen dapat berjalan lancar. Ini merupakan pengaplikasian kepada tahapan-tahapan dari project manajemen itu sendiri. Mengapa seperti itu? Karena seluruh poin dari poin pertama, integrasi, ruang lingkup waktu, biaya, kualitas, procurement, sumber daya manusia, komunikasi, manajemen risiko, dan manajemen stakeholder sudah masuk ke dalam tahapan-tahapan dari project management itu sendiri, yang dimana tahapan-tahapan tersebut yang pertama yaitu ada pelaksanaan, yang pertama ada inisiasi ataupun permulaan, kemudian ada perencanaan atau planning, kemudian yang ketiga ada pelaksanaan atau executing, kemudian pengawasan, control and monitoring, serta penutupan ataupun closing. Dan tentunya jika kita balik lagi ke dalam tahapan project management, di sini kita mendapatkan suatu poin penting yang tentunya sangat penting apabila poin ini tidak dapat ditemukan ataupun dideskripsikan kepada tim yang akan bekerja pada project management nantinya, maka project management tidak akan bisa jalan, yaitu pada poin tujuan proyek. Tentunya apapun proyeknya, tentunya sangat dibutuhkan suatu tujuan yang harus dicapai, yang akan dicapai nantinya oleh tim project management itu sendiri. Maka dari itu, sangatlah penting untuk menentukan tujuan dari proyek yang akan dikerjakan. Baik, di sini ada perencanaan, ada pelaksanaan lagi, atau executing, dan yang keempat ada pengawasan atau control and monitoring, yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada penutupan atau closing. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait tema yang saya ambil, yaitu tentang project management. Ini untuk referensi materi-materi yang saya presentasikan di sini. Bisa dilihat, silahkan. Bagi yang berminat untuk membacanya kembali, dipersilahkan saja, tidak apa-apa. Ini merupakan referensi umum yang saya gali sendiri. Baik, mungkin itu saja
Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton ini ataupun yang sedang menonton ini. Tetap jaga kesehatan dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun terdapat kesalahan kata yang sekiranya kurang berkenan dalam presentasi saya kali ini kepada teman-teman semua. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.